Ya, seperti biasa, kalau Mbak Antum saya Mbak Antum. Seperti biasa, yang pertama adalah eh, tadi ya bahwa kalau tidak on cam maka tidak akan saya hadir. Ya. Itu yang pertama, yang kedua tugas pertama kalian akan saya bagikan ke seusai kuliah selesai ya. Mudah-mudahan waktu cukup sebelum masuk ke kelas B ya. Di situ saya berikan nilai sekaligus komentar. Jadi nanti kalian bisa baca komentarnya ya. Akan saya kirim ke via Japri. Jadi kalau masih ada nama-nama yang belum ada namanya di profil WA-nya, saya tidak dapat mengirim karena mana saya tahu nomor itu nomor siapa gitu ya. Jadi kalian nanti baca komentar saya, kemudian kalian jawab ya. Kalau pertanyaan kalian jawab, kalau permintaan ya kalian lakukan, gitu ya. Jadi masing-masing sudah saya periksa dengan khusus gitu ya, tidak asal periksa, tidak asal berikan nilai, gitu. Jadi kalau kalian tidak berkomentar, tidak menjawab, gitu ya, ya artinya nilai kalian ada kemungkinan bisa berkurang, bisa batal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah saya sudah sampaikan dulu bahwa saya masih menjumpai ya tulisan yang berasal dari tulisan yang sudah ada baik di media maupun bukan ya. Artinya saya paham betul bahwa itu bukan tulisan kalian gitu ya, masih ada beberapa orang yang seperti itu. Padahal yang saya maksud adalah murni tulisan kalian apapun gitu ya. Nah kalau kalian cuma sekedar mengcopy tulisan orang gitu ya, otomatis nilainya hancur gitu ya. Artinya yang saya inginkan adalah tulisan kalian murni itu untuk menjadi pembanding ya, untuk menjadi pembanding tulisan kalian nanti berikutnya ya, pada tugas-tugas berikutnya gitu, bahwa tugas kalian pertama itu seperti ini tulisannya, apakah ada kemajuan atau tidak itu bisa kita lihat. Tapi kalau tulisannya cuma mengkopas ya dari tulisan orang, ya bagaimana kita bisa membandingkan gitu. Jadi karena itu ketika saya menemukan tulisan yang kopas ya nilainya ya menjadi buruk gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa kalau kalian beralasan mengutip data ya, yang namanya mengutip itu hanya data, bukan dengan kalimatnya. Kalau dengan kalimatnya namanya kopas ya. Jadi kalau kalian mengutip data ya datanya aja yang diambil gitu ya. Jangan nanti ada alasan saya mengutip data Pak itu. Kalau mengutip data ya data gitu, bukan dengan kalimat-kalimatnya, apalagi sampai satu tulisan di kopas gitu ya, akan terlihat jelas gitu loh, ini tulisan kalian itu bukan gitu ya. Karena saya sudah terbiasa mengedit tulisan orang gitu ya. Saya 10 tahun pengalaman sebagai wartawan, jadi jangan bohongi saya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kalian mengutip ya yang dikutip datanya gitu. Gunakan kalimat kalian sendiri untuk menuliskan data itu, bukan mengcopy, mengkopas kalimatnya seutuh-utuhnya gitu ya. Itu namanya copy paste. Dan resikonya adalah kalau nanti kalian terbiasa mengkopas gitu, atau kalian melakukan kopas kemudian mengirim tulisan itu ke media, dan media itu bisa melacak bahwa tulisan itu adalah kopas, kalian akan di blacklist ya. Tidak akan pernah ada tulisan kalian dimuat di media. Kenapa? Karena media juga ada solidaritas. Artinya ketika dia tahu si A itu kopas, maka akan disebarkan ke media lain gitu ya, bahwa si A itu tukang kopas, dan akibatnya tidak ada satupun media yang mau menerima tulisan kalian. Itu resikonya ya.
Jadi karena itu saya ingatkan dari awal ya, sebelum kalian nanti menjadi penulis, sebelum kalian menjadi wartawan gitu ya, bahwa mengkopas itu nggak boleh gitu. Kalian tahu ya hukumnya plagiat gitu ya. Bahkan sekarang plagiasi itu ya 30% saja ada kalimat orang di dalam tulisan kalian, apapun bentuknya, entah itu ilmiah, entah itu tulisan di media gitu ya, maka tulisan kalian akan dicabut gitu ya. Jadi karena itu bahkan banyak ilmuwan yang katakanlah disertasi, tesis ataupun apa gitu ya, karya ilmiahnya itu hasil kopas gitu, gelarnya dibatalkan gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin menciptakan kalian itu sebagai penulis, bukan sebagai tukang kopas gitu ya. Kalau tukang kopas nggak usah belajar, anak kecil juga bisa gitu ya. Tinggal kutip sana, tinggal ambil sana ambil sini ya, kemudian disatuin di dalam tulisan, selesai. Kemudian yang ketiga tadi ketika kalian absen sudah lihat sorry ya, untuk tugas keduanya sudah selesai dikumpulkan semua ya. Jadi yang harus kalian ingat, saya berikan waktu 1 pekan gitu ya. Ini barusan ada yang menjapri saya bilang semalam itu nggak bisa ngumpulin katanya karena opsinya nggak ada. Bohong ya, jangan bohong ke saya ya. Saya berikan waktu 1 pekan ya, itu pasti bisa, pasti ada gitu. Dan saya tutup 15 menit sebelum kuliah dimulai gitu. Kenapa? Saya nggak mau kuliah itu kemudian diganggu dengan tugas. Jadi kalau kalian alasan masih kirim tugas Pak, itu nggak ada alasan lagi karena sudah saya tutup 15 menit sebelum dimulai. Kuliah dimulai. Jadi kalau kalian alasan semalam itu kemudian nggak ada opsi untuk kirim, itu bohong banget gitu ya. Kok berani-beraninya ngebohongin saya gitu ya. Kenapa? Karena nggak mungkin gitu loh ya. Jadi ya silakan aja yang merasa gitu ya, jujur aja ke lihat hati nurani kamu bohong apa enggak ke saya gitu ya. Jadi nggak mungkin banget semalam itu, kalau kamu belum betul-betul semalam itu nggak ada opsi untuk kirim gitu, karena saya baru tutup 15 menit tadi sebelum kuliah dimulai ya. Dan yang harus diingat adalah bahwa saya kasih waktu 1 pekan, jadi nggak ada alasan untuk tidak mengumpulkan gitu loh. Kalau kalian terbiasa bekerja di batas waktu ya, ya itu resiko kalian gitu. Artinya saya kan udah kasih waktu 1 pekan, karena kalau kalian betul-betul mengerjakan, apalagi ada hari Minggu, Sabtu, Minggu ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak mengumpulkan gitu ya. Saya pikir itu ya 3 hal yang kalian harus cermati, bahwa apa ya, saya itu sudah mempersiapkan semuanya ya, dan saya juga mempersiapkan bahwa tidak ada gangguan, sama seperti halnya kalian absen setengah jam kemudian kita baru mulai setelah selesai absen, jadi nggak ada lagi alasan kalian terburu-buru karena absen kemudian nggak masuk gitu karena terburu-buru mau kuliah, itu nggak ada lagi ya, karena saya akan baru masuk setelah jadwal absennya selesai gitu loh ya. Dan yang paling penting adalah bahwa kalau saya tidak menyampaikan di grup, tidak minta izin ke kalian, tidak bilang ke kalian bahwa saya tidak akan tidak masuk, itu artinya saya pasti masuk ya. Jadi kemarin di kelas sebelah itu ya, karena saya banyak kegiatan, banyak kerjaan, saya nggak bilang, terus pada jam kuliahnya itu nggak ada orang gitu ya. Alasannya karena saya nggak bilang. Itu kan bullshit banget gitu ya, bohong banget gitu, omong kosong banget gitu. Karena jadwal kuliah kan udah dikasih tahu gitu. Jadi masa iya saya harus tiap pekan bilang gitu, ntar kita besok kita kuliah ya gitu. Kan apa ya, anak TK banget gitu ya. Jadi harusnya malah kalian yang
memberikan misalnya link, ya, Pak besok pakai link ini gitu kan, nggak perlu saya tanya besok linknya sama ya gitu, kan lucu, dosennya yang malah ngingetin, yang malah nanya, kamunya nggak ada kepedulian bahwa besok mau kuliah, gitu ya. Jadi supaya tidak terulang di kelas kamu, saya ingatkan, saya ceritakan pengalaman dari kelas lain, ya, bahwa kalau saya nggak bilang untuk tidak kuliah atau saya izin nggak bisa datang, nggak bisa hadir, maka artinya kuliah tetap dilaksanakan. Dan kalau kalian tidak kirim link, maka saya akan buatkan link dari yang ada. Untuk kelas kamu ada 2 linknya ya. Jadi ya barangkali ganti-gantian, pokoknya kalau nggak ada link yang baru. Atau kalau kalian mau ganti link silahkan 1 hari sebelumnya, karena saya harus memasukkannya di e-learning gitu ya. Saya pikir itu. Ada yang mau bertanya atau mau berkomentar, silakan, dari apa yang saya sampaikan barusan ini. Ada? Ada yang mau berkomentar? Oke, kalau nggak ada, seperti biasa juga ya. Sebelum mulai materi yang hari ini, barangkali masih ada pertanyaan untuk materi sebelumnya, silakan. Karena setiap materi itu saya sudah sampaikan di awal bahwa selalu terkait gitu ya dengan materi-materi selanjutnya. Jadi kalau kalian masih ada yang belum jelas, masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ya. Karena ketika saya menyampaikan materi hari ini misalnya, itu bukan cuma materi kemarin, bahkan mungkin dari materi pertama itu terkait gitu. Jadi kepemahaman itu sangat penting gitu. Karena kalau enggak, kalau kalian masih ada yang belum paham pada materi sebelumnya, materi hari ini juga kalian akan sulit paham, bahkan bisa jadi gagal paham, gitu ya. Silakan, masih ada yang belum jelas, belum paham untuk materi kemarin ataupun sebelumnya? Ini masih ada yang belum on cam, kenapa ya? Kalau memang nggak bisa izin, saya udah bilang ya, kalau memang nggak bisa on cam izin gitu. Bapak minta izin tidak bisa on cam karena wifi-nya itu untuk ke lantai 3 itu putus-putus Pak. Jadi kalau on cam dari tadi itu udah nyoba on cam, tapi dia keluar masuk. Kamu di mana? Di kos. Oh gitu. Ya. Jadi harusnya kamu pindah ke bawah ke tempat yang bisa, gitu ya. Ya diusahain lah gitu, jangan menyerah pada keadaan gitu. Ya, Iya kalau memang kadang-kadang ketika ya kan sekarang udah tahu nih kamu nggak bisa, ya berarti kamu harus turun gitu. Jangan menyerah pada keadaan ya. baik Pak. Apapun, sekecil apapun itu harus ada ikhtiar gitu loh. Ya, kalau nggak ada ikhtiar itu namanya bukan manusia. Ya, kalau cuma hal gitu aja kamu udah nyerah, gimana bisa menghadapi hal-hal yang sulit, yang lebih sulit lagi, gitu. Ya, jadi apapun itu, sekecil apapun harus ada ikhtiar. Ada lagi? Kenapa sih? Kak. Yo, nggak jadi ngomong. Oke, Sri mau ngomong? Sukainah, kenapa Sukainah? Maaf Pak, ini bilang ke saya kata dia lagi sakit Pak, makanya dia off cam. Ini kok cuma segini sih? Kita berapa orang sih satu kelas? 24 orang. Berapa? 24. 24. Sekarang baru 18, masih 6 orang yang nggak masuk. Ya,
Jadi walaupun kamu absen di e-learning, terus kemudian kamu kabur gitu ya, tetap aja kamu nggak akan boleh ikut ujian karena saya punya absen. Ya, jadi jangan mengandalkan absen di e-learning gitu. Saya kan punya bukti kamu nggak hadir gitu ya. Jadi kalau kamu absen terus kabur, ya tetap aja nggak bisa ikut ujian. Karena syaratnya harus 80% untuk ikut ujian. Hitung aja 80% dikali 16 pertemuan berapa. Ya. Oke. Bapak, maaf Pak. Kenapa Yumna? Ada chat di kolom komentar Pak. Nggak jelas suaranya. Sri ada chat di kolom komentar Pak, katanya jaringannya bermasalah, lagi di kampung halaman. Oh, kita Tri mana ya? Sri Rahayu Pak. Sri Rahayu. Itu kamu pakai dua itu Sri ya? Satu laptop ya untuk suara ya? Dua-duanya tetap nggak ini ya? Oke, ya. Oke, makasih Yumna. Saya belum buka chat soalnya. Ada lagi yang mau? Ini Pak, si Sukaina off-cam karena dia lagi sakit Pak. Sri Sukaina? Oh nggak ada namanya? Iya. Oh Sukaina. Iya ada Pak. Oh, baru muncul Yumna chatnya. Ada lagi yang lain? Oke, jaringan saya juga agak bermasalah, tapi mudah-mudahan selama masih nyambung, kita teruskan ya. Kalau karena jaringan saya katanya nih agak bermasalah, ya, kalau kalian nggak jelas dengar omongan saya, dibilang ya, supaya saya bisa ulang.